Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan capaian implementasi pembelajaran mendalam melalui program Jelajah Jejak Belajar Sejarah di SD Negeri 3 Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang telah direncanakan dan diimplementasikan sepanjang periode Juli sampai Desember 2025. Program ini merupakan bagian upaya sekolah untuk menyelaraskan kurikulum dengan prinsip pembelajaran mendalam sesuai dengan visi, misi, dan tujuan SD Negeri 3 Kalisongo. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam membangun karakter murid yang berbasis pada 8 dimensi profil lulusan. SD Negeri 3 Kalisongo sebagai salah satu sekolah dasar di Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam dan yang relevan dengan kebutuhan murid di era modern berdasarkan evaluasi kurikulum tahun sebelumnya. Kami menemukan bahwa pembelajaran sejarah seringkali bersifat hafalan dan kurang melibatkan murid secara aktif. Hal ini menyebabkan rendahnya minat murid terhadap sejarah nasional, lokal, serta kurangnya penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengembangkan program Jelajah Jejak Belajar Sejarah sebagai inisiatif pembelajaran berbasis proyek agar program ini terinspirasi dari prinsip pembelajaran mendalam yang dicanangkan oleh BPGTK serta selaras dengan kurikulum Merdeka. Latar belakang ini yang paling utama adalah kebutuhan untuk menumbuhkan literasi sejarah, kreativitas, dan penalaran kritis murid, sambil memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang kaya akan situs sejarah lokal, serta candi, museum, dan lingkungan kami yang tinggal di Kampung Cempluk di Desa Kalisongo. Semoga ini bisa memberikan dukungan untuk pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita literasinya agak berbeda. Ya, berbeda kenapa? Karena di hari ini bertepatan dengan kegiatan jelajah. Nah, sebelum kita ke kegiatan jelajah, Ibu jelaskan dulu, kenapa sih ada jelajah di Kasoga? Karena Kasoga ini adalah salah satu sekolah ya yang merupakan sasaran kegiatan PM. PM adalah pembelajaran mendalam. Apa PM? Baik, sekolah kita adalah salah satu sasaran kegiatan pembelajaran mendalam. Dan ini salah satu programnya adalah jelajah. Apa itu jelajah? Coba salah satu mengulangi lagi ya, Mbak Zahra. Apa jelajah? Oke. Apa singkatan dari jejak belajar sejarah?
jelajah. Nah, ini kita belajar tentang sejarah. Ada sejarah, contohnya sejarah apa? Kampung Jomblok. Mungkin yang lainnya contoh jelajah yang lain, sejarah yang lain yang sudah kita pelajari mungkin dalam pelajaran. Sejarah apa? Pahlawan. Pahlawan revolusi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, siap kita jelajah untuk hari ini? Oke, kalau siap kita tepuk fokus. Oke, terima kasih. Siap ya belajar jelajah? Siap. Yuk kita mulai bersama ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini sudah sholat? Sholat apa tadi di rumah? Di sekolah? Sholat? Baik. Anak-anak sudah melakukan satu kebaikan hari ini? Sudah. Coba Mbak Hana satu kebaikan hari ini yang dilakukan apa hari ini? Menyapu sebelum berangkat sekolah. Oke, satu lagi Mas Jaka, satu kebaikan yang dilakukan hari ini apa? Indonesia hebat apa saja? Ini kok hanya general ini ada yang bukan general yang ikut dalam program. Nah, ingat-ingat. Terus ini peristiwanya dibaca. Nggak boleh meres, langsung ambil satu. Ambil satu, oke, sudah dibawa, didiskusikan dengan temannya. Nanti diceritakan ke depan ya. Oke, boleh sambil melihat. Ayo kelompok dua maju. Kelompok dua maju. Sama-sama. Boleh melihat itu dihafalkan, dilihat ya sejarah singkatnya apa, terus ada berapa, korbannya ada berapa, terus yang menjadi sasarannya ada berapa, sasarannya ada 7, tapi di situ ada korban jadi 10, berarti korbannya berapa? 10 kurangi 7. Dicatat Mas. Salah satu ya wis duduk. Oke, pilih salah satu duduk. Berikutnya kelompok 3 silakan maju. Jelaskan loh ya, kamu menjelaskan tentang siapa itu. Nanti ada yang maju presentasi. Biografinya pilih satu, oke, bawa duduk. Baik, karena sudah diskusinya selesai, baik, saya minta perwakilan
yang kelompok 1 silakan presentasi dulu ke depan, yuk. Silakan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan Jenderal Suprapto. Saya akan menceritakan sedikit tentang Letjen Suprapto. Letnan Jenderal Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Ia menempuh pendidikan di Mulun dan AMFB Yogyakarta hingga 1941. Ia menjadi korban peristiwa C30 SPKI pada usia 45 tahun. Jenazah dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pelajaran hari ini tadi? Senang. Apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Kita mempelajari tentang jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Ada berapa sasaran korban tadi? Ada korban yang di luar sasaran, jumlahnya 10. Berarti 10 dikurangi 7 berapa yang di luar sasaran? 10 dikurangi 7 ada 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. PR untuk minggu depan silakan nge-print atau mencari gambar tokoh satu saja beserta biografi. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Terima kasih untuk hari ini. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahrana Fitri Kasari. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aulia. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia. Kami dari SDN 3 Kalisongo, kelas 5, akan menceritakan sejarah tentang Kampung Cempluk. Kampung Cempluk merupakan sebuah istilah untuk wilayah Dusun Sumberjo RW 2, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dusun Sumberjo ini berada di wilayah paling timur Desa Kalisongo, menjadikan kampungnya salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Malang. Meskipun demikian, wilayah ini mengalami keterlambatan dalam aliran listrik, sementara daerah lain sudah menikmati fasilitas tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat setempat menggunakan lampu minyak tradisional yang biasa disebut dengan cempluk. Penting untuk dipahami bahwa Kampung Cempluk bukanlah nama resmi secara administratif, melainkan hanya istilah atau identitas sosial dan budaya yang melekat pada Dusun Sumberjo. Sebutan ini muncul dari pengalaman kolektif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan dan menjadi simbol dari semangat bertahan dan beradaptasi. Berkat pembuktian dan pencapaian Kampung Cempluk dalam ruang edukatif bagi anak-anak dan pemberdayaan ibu-ibu. Pada akhir tahun 2024, Kampung Cempluk ditunjuk oleh Dinas PPPA sebagai pilot proyek Ruang Bersama Indonesia. Terima kasih. Anak-anak, kita akan belajar apa? Jelajah. Apa itu jelajah? Jejak. Belajar sejarah. Nah, kalian tahu nggak sejarah untuk tanggal 1 Oktober? Masih ingat 1 Oktober? Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di situ ada ada peristiwa sebelum 1 Oktober, ada sebuah peristiwa. Namanya apa?
Sudah melihat film dokumenternya? Sudah. Apa namanya? B30SPK. Nah, itu ada berapa jenderalnya? Ada 6. Yang satu perwira. Nah, jadi kita akan belajar tentang sejarah. Nah, selain itu, sejarah itu apa sih? Sejarah itu adalah dan tahu sejarah itu apa? Sejarah itu peninggalan atau jejak masa lalu kita. Nah, kita tinggal di mana ini? Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Namanya Jawa Timur. Kemudian kota Malang. Di mana? Desa Kalisongo. Kalisongo tentang apa? Desa Kalisongo terkenal dengan apa? Kita tentang kampung Cepluk. Iya, ada yang tahu sejarahnya kampung Cepluk? Nah, itu kita harus mempelajari apa itu sejarah di tempat kita. Pahlawanku, wahai pahlawanku, kan ku kenal selalu jasamu. Seluruh mata terbuka akan perjuanganmu. Kau belah kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak, hari ini dan di bidang kedua ini kita jadwalnya literasi. Literasi kali ini kita literasi sejarah. Ya, di literasi sejarah kita akan mengupas kembali tentang sejarah 7 pahlawan revolusi. Coba sebelum kita literasi di pojok baca, sekarang perhatikan ya, siapa yang bisa menjawab salah satu pahlawan revolusi? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siswondo Parman. Benar apa tidak? Nggak tahu. Benar. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ya, nanti setelah ini kita baca ya. Sebelum kita membaca literasi sejarah, dengarkan anak-anak. Sekolah kita ini adalah salah satu sekolah yang menjadi sasaran PM. Apa itu PM? Pembelajaran mendalam. Di mana topiknya adalah jelajah. Jelajah artinya apa tadi jelajah? Belajar sejarah. Iya. Apa tadi jelajah, Mbak? Belajar sejarah. Siap? Siap. Sekarang kita sama-sama menuju kembali literasi sejarah. Kalian bisa melihat siapa saja pahlawan 7 pahlawan revolusi. Ayo semuanya ke sini kita melihat kembali literasi sejarah. Ya, silakan dilihat. Ini adalah 7 pahlawan revolusi. Lihat dibaca siapa saja. Ada Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Kemudian siapa lagi? Dibaca 7 pahlawan revolusi. Ya. Apa? Dan kita lihat lagi. Ini adalah sejarah ya, sejarah pahlawan kita. Ya, silakan dibaca. Ayo dibaca. Coba lihat. Coba lihat.
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kemarin kita sudah melihat film G30 SPKI di perpustakaan. Nah, kalian perhatikan, tolong dibuka buku tulisnya, ditaruh di atas meja depan kalian. Ya, keluarkan bukunya. Nah ya, sudah taruh di atas meja. Nah, baiklah anak-anak. Johanna akan menulis tentang berjudul 7 pahlawan revolusi yang gugur pada saat peristiwa G30 SPKI. Masih? Biar lebih bersemangat lagi. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, pahlawan revolusi. Nah, satu, coba dari Zalik. Siapa? Ya, Jenderal Sutoyo. Dua, coba Dava. Jenderal Ahmad Yani. Bentar. Jenderal Ahmad Yani. Nomor 3, coba saya minta tolong Anggita. Maijen MP Haryono. Maijen MP Haryono. Nah, yang keempat. Najwa. Maijen S. Parman. Legend S. Parman. Suprapto. Nah, yang keenam. Coba siapa yang tahu yang keenam? Novi, apa Novi? Maijen Panjaitan. Ya, Maijen Panjaitan. Kapten Tendean. Siapa adikku? Kapten Tendean. Inilah 7 pahlawan revolusi yang gugur pada saat peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Dan ditemukannya pada tanggal 3 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Sudah paham anak-anak? Terima kasih. Habis ini kalian ini dicatat ya. Setelah itu nanti kita video. Nana mengambil video perwakilan untuk menceritakan tentang 7 pahlawan revolusi. Bisa ya? Karena waktunya sudah siang, anak-anak boleh sholat dulu dan bukunya Warahmatullahi wabarakatuh. Malang melintang di berbagai acara penting, bahkan pernah menyambut kedatangan Menteri P3A, tampil di peringatan HUT RI ke-80 di Kecamatan Dau, dan dalam berbagai gebiar seni budaya lainnya. Langsung saja mari kita saksikan dan berikan semangat dengan tepuk tangan yang paling meriah, Tari Cempluk. Sang cempluk kumagrahing jiwa ing wiraganing putra. Artinya, sang cempluk bangkitnya jiwa dalam gerak tari sang putra atau anak. Filosofinya menggunakan kata gundregah yang berarti bangkit serentak dengan semangat. Judul ini menekankan kebangkitan yang kolektif. Jiwa semangat kampung cempluk yang bangkit itu kini diekspresikan melalui wiraga, istilah klasik untuk gerak dalam tari oleh para putra atau anak-anak sebagai pewaris masa depan. Kampung Cempluk merupakan sebuah istilah kultural untuk wilayah Dusun Sumberjo, RW 2, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
supaya SDN 3 Thank you.
Thank